Masih, Bu. Syukurlah. Kondisi lokalnya sudah bisa dikondisikan? Bisa, Bu. Jika ada sampah tolong dipungut ya. Iya, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu akan siapa yang ketua di lokal ini? Saya, Bu. Reza. Iya, Bu. Iya, Reza namanya? Iya, Bu. Ya, Reza tolong disiapkan dan berdoa ya. Iya, Bu. Kawan-kawan siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membaca doa kita tadi pembelajaran kita berlangsung secara sukses ya sampai akhir. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Listayani hadir, Bu. Reza Basma Hadir, Bu. Salma Hadila Hadir, Bu. ya, bagus. Erni Sasmita Sakit, Bu. kemana? Sakit? Iya, Bu. Sakit apa Erninya, Reza? Sakit perut katanya, Bu. Oh, sakit perut. Jadi kita masuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu pembelajaran kita apa hari ini? Reza tahu? Tentang khauf rasanya, Bu. Ya, kau itu termasuk mata pelajaran apa? Akidah akhlak, Bu. Ya, tidak apa. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian khauf dan apa hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari sikap khauf ini. Ada yang tahu apa itu khauf? Takut, Bu. Takut. Lista? Takut, Bu. Takut. Fadila? Takut, Bu. Takut. Ya, betul sekali. Takut. Secara istilah ada yang tahu apa itu khauf? Tidak, Bu. Nah, jadi khauf itu secara istilah itu suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, atau takut atau khawatir kalau Allah itu tidak senang kepadanya dan akan menghukumnya atas apa yang telah ia lakukan. Nah, di sini ada dalil tentang khauf pada surat Ali Imran ayat 175 yang berbunyi. Ayo kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama zalikumus syaitanu yuqawwiyu awliya'ahu wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, yang mana di sini penjelasan dari arti ayat ini itu sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang fala takafu wa kafuni yang artinya yaitu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Nah, di sini Allah memerintahkan para hambanya untuk takut kepadanya dan melarang takut kepada para wali, setan atau makhluk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa takut adalah ibadah, yang mana setiap perkara yang dicintai Allah, maka perkara itu adalah ibadah. Nah, selanjutnya in kuntum mu'minin, yang artinya jika kamu orang-orang yang beriman. Allah juga menjadikan takut ini sebagai syarat keimanan.
Allah, maka dia bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, sudah paham apa penjelasan Ibu tadi? Sudah, Bu. Nah, di sini ada satu akhlak mulia lagi yang mengikuti kauf ini, yaitu sifat rajab. Ada yang tahu apa itu rajab? Apa, Bu? Sifat apa, Bu? Rajab. Rajab. Enggak tahu, dah, Bu. Puasa. Nah, jadi rajab ini adalah harapan atau cita-cita. Jadi secara istilah rajab ini yaitu bergantungan hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat rajab ini adalah perasaan yang penuh harapan akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu akan menyuruh anak-anak Ibu semua untuk mengemukakan salah satu contoh dari sifat kauf. Dan Ibu satu lagi dampak dari positif dari sifat kauf tersebut. Sekarang anak-anak Ibu lihat buku pegangannya dan pahami materinya. Nanti Ibu akan tanya satu persatu ya contoh dari sifat kauf tersebut ya. Ya, Bu. Dan Ibu kasih waktu 5 menit. Udah selesai ya? Siapa yang tahu apa itu sifat kauf? Contoh dari sifat kauf tersebut. Saya, Bu. Apa itu, Reza? Contoh dari sifat kauf itu adalah perasaan takut yang terjadi ketika kita sedang ujian. Contohnya, Bu, takut kita kalau kita nyontek itu Allah Maha melihat, Bu. Betul, Bu? Betul sekali. Yang kedua, ada yang tahu? Lista? Baik, jika tidak tahu, yang kedua contoh yang Ibu contohkan ya, berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, karena maksiat itu adalah perbuatan yang dibenci Allah. Jadi kemaksiatan juga masuk contoh kauf. Nah, jadi kalau dampak positif dari kauf itu sendiri, siapa yang tahu? Baik, dampak positif dari sifat kauf itu yang pertama, membuat seseorang itu tidak berani melakukan kejahatan. Yang kedua, membuat seseorang itu selalu waspada dalam melakukan sesuatu sehingga tidak termasuk perbuatan dosa. Nah, Berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Allah. Bu. ya, betul sekali. Siapa tadi namanya? Sama, Bu. Salma dapat poin dari Ibu ya. Ya, Bu. Nah, ada yang lain yang tahu lagi dampak positif sifat kauf? Enggak, Bu. Lista? Nah, Bu. Tidak. Oke, sama ya. Nanti dapat poin dari Ibu. Ya, Bu. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkannya? Salah nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, nanti Ibu benarkan. Yang pertama adalah sifat kauf. Sifat kauf itu adalah perasaan takut kepada Allah. Contohnya adalah ketika kita melakukan kemaksiatan, itu akan terasa pada diri kita kalau kita itu sedang diawasi oleh Allah. Ya. Yang lain ada yang bisa? Ya, jadi kauf ini harus ada pada diri kita sendiri karena gunanya yaitu untuk mengontrol diri kita dari
terjerumus ke maksiatan atau perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi intinya saja khauf ini yaitu harus ada pada dalam diri kita. Jadi satu lagi pertanyaan Ibu, apa hubungan khauf dengan rajak yang Ibu jelaskan tadi? Lupa Bu. Ibu lupa. Jadi hubungan khauf dan rajak ini saling bergantungan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mendukung. Yang mana bila keduanya menyatu dalam diri seseorang, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Bagaimana tidak, sebab khauf itu membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan rajak yaitu akan mengantarkan dirinya untuk selalu menghadap apa yang ada di sisi Rabbnya. Jadi itulah hubungan khauf dan rajak tadi ya. Ya Bu. Baik, Ibu akan mengasih tugas di rumah masing-masing Ananda mencari contoh dan dampak dari sikap khauf ini, ya. Ya Bu. Jadi hikmah kita mempelajari khauf ini apa? Ada perasaan takut kita Bu kalau melakukan kemaksiatan Bu, tahu kita Bu, paham kita Bu. Ya betul. Yang lain ada yang tahu apa hikmah yang dapat kita ambil dari sikap khauf ini? Jadi hikmah dari mempelajari sifat khauf ini yang pertama yaitu mampu menjaga tutur kata dan perbuatan dari maksiat yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, memantapkan kita dalam beribadah. Memantapkan kita dalam beribadah, yang mana semakin hari semakin bertambahlah ibadah dan amal kebaikan kita. Yang ketiga, jika disebut nama Allah itu, maka tersentuhlah hati seseorang itu atau bergetar jiwanya. Dan yang keempat, senantiasa menjauhi dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi intinya tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik dan mempersekutukannya. Nah, apa anak-anak Ibu semua udah paham? Paham Bu. Alhamdulillah. Kita sudahi dulu pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi